Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Euphoria Anissa Grandis, NIM J1A11833 dari kelas R1. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Ekstrak Temulawak atau Curcuma xanthorrhiza terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori bubuk instan jahe merah atau Zingiber officinale Farubrom. Latar belakang penelitian. Yang pertama ada jahe merah. Jahe merah termasuk tanaman komersil yang memiliki banyak sekali manfaat. Di Indonesia sendiri, masyarakat umumnya telah mengenal dan memanfaatkan jahe untuk berbagai kepentingan. Misalnya sebagai campuran bahan makanan dan minuman yang diolah dengan proses pengolahan secara tradisional maupun secara modern. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa ekstrak jahe merah dapat berfungsi sebagai anti radang, anti penuaan, dan dapat berfungsi melindungi lemak, menghambat oksidasi kolesterol, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jahe merah mengandung minyak atsiri 2,58-3,90% yang terdiri dari senyawa-senyawa sesquiterpen, zingiberin, zingeron, camphena, limonen, borneol, sineol, citral, zingiberal, dan velanderal. Oleoresin merupakan campuran minyak atsiri dengan senyawa terpenoid di dalamnya. Terpenoid memiliki aktivitas antimikroba pada membran sitoplasma dengan merusak membran luar dan membran dalam, serta dapat juga berinteraksi dengan protein membran dan target intraseluler. Jahe merah memiliki ciri khas rasa yang pedas karena dipengaruhi oleh komponen oleoresin dan juga mengandung gingerols, sagaols, dan resin. Karena jahe merah memiliki ciri khas rasa yang pedas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak temulawak pada bubuk instan jahe merah. Diketahui, temulawak instan memiliki ciri khas rasa pedas dan agak pahit dengan aroma yang tajam, dipengaruhi oleh komponen curcuminoid dan xanthorrhizol yang berasal dari temulawak. Curcuminoid dan xanthorrhizol dapat berfungsi sebagai antioksidan, sehingga menjadikan minuman temulawak instan sebagai minuman fungsional. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa ekstrak temulawak dapat berfungsi sebagai antihiperglikemik dan antiinflamasi, serta fungsi lainnya adalah sebagai antihepatitis dan sebagai antioksidan. Temulawak juga dapat dipergunakan sebagai antiterosklerosis karena dapat mempunyai kemampuan sebagai oksidasi LDL dan akumulasi kolesterol di makrofag. Seiring dengan kemajuan teknologi pengolahan pangan, maka diperlukan produk olahan yang lebih praktis untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah pengolahan minuman instan dalam bentuk bubuk. Minuman instan yang diolah dalam bentuk bubuk memiliki daya simpan yang lama karena kadar airnya yang rendah dibandingkan dengan minuman dalam bentuk cairan. Pengolahan jahe juga dapat berupa minuman bubuk instan. Jahe instan merupakan produk food yang berbentuk bubuk atau serbuk, terbuat dari ekstrak jahe yang ditambahkan gula atau rempah-rempah lainnya. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana proses pembuatan bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak. Kedua, bagaimana pengaruh terhadap sifat fisikokimia dan sifat organoleptik. Yang ketiga, apa komposisi yang tepat dalam membuat bubuk instan dari ekstrak jahe merah dan penambahan ekstrak temulawak. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak. Kedua, untuk mengetahui pengaruh terhadap ekstrak jahe merah dan ekstrak temulawak pada sifat fisikokimia dan sifat organoleptik. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan komposisi yang tepat dalam pembuatan bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak. Manfaat penelitian yang pertama, dapat memberikan informasi manfaat dan kandungan pada bahan-bahan yang digunakan. Lalu yang kedua, memberikan informasi proses pembuatan bubuk instan jahe merah. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama yaitu konsentrasi berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik bubuk instan jahe merah.
Yang kedua, terdapat konsentrasi ekstrak temulawak terbaik pada bubuk instan jahe merah. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Produk bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak juga dilakukan analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatannya yaitu sebagai minuman fungsional yang kaya akan antioksidan, lalu memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan minuman instan dalam bentuk cairan, lalu ada lebih praktis untuk dikonsumsi serta harganya yang terjangkau. Kelemahannya yaitu produk belum memiliki brand sendiri, lalu sebagian besar masyarakat kurang suka mengonsumsi produk jamu. Peluangnya, produk minuman yang unik, produknya yang familiar di masyarakat, lalu belum memiliki pesaing yang sejenis. Ancamannya yaitu harga bahan baku yang tidak stabil. Metode penelitian, yang pertama ada waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu 17 April 2021 yang bertempat di rumah masing-masing praktikan. Bahan dan alat yang digunakan, yang pertama ada bahan, meliputi jahe merah, temulawak, gula pasir, dan air. Alat-alat yang digunakan yang pertama pisau, timbangan, blender, kompor, wajan, spatula, baskom, talenan, saringan, kain serbet, dan ayakan. Ada 3 perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini. Perlakuan pertama, 100% ekstrak jahe merah dengan 0% ekstrak temulawak. Perlakuan kedua, 70% ekstrak jahe merah dengan 30% ekstrak temulawak. Perlakuan ketiga, 60% ekstrak jahe merah dan 40% ekstrak temulawak. Parameter yang diuji pada penelitian ini yaitu yang pertama ada uji mutu hedonik. Pada uji mutu hedonik, panelis diminta memberikan penilaian terhadap warna, rasa, dan aroma terhadap konsentrasi ekstrak temulawak pada bubuk instan jahe merah dengan angka 1-5. Pada uji hedonik, panelis juga diminta memberikan penilaian terhadap keseluruhan dari warna, rasa, dan aroma dengan penilaian 1-5. Angka 1 menunjukkan sangat tidak suka, angka 2 tidak suka, angka 3 agak suka, angka 4 suka, dan angka 5 sangat suka. Hasil dan pembahasan uji mutu hedonik. Yang pertama ada warna. Nilai yang tertinggi didapatkan pada perlakuan 70-30% dengan kriteria berwarna kuning keputihan. Hasil menunjukkan bahwa penambahan ekstrak temulawak berpengaruh nyata terhadap bubuk instan jahe merah. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak temulawak yang diberikan, maka semakin pekat pula warna kuning yang dihasilkan. Pada perlakuan pertama, tanpa adanya penambahan ekstrak temulawak, warna yang dihasilkan ialah putih kecoklatan. Hal ini disebabkan karena penambahan gula pada proses pengolahan sehingga terjadi karamelisasi. Pada perlakuan kedua dan ketiga, warna yang dihasilkan yaitu kuning. Hal ini disebabkan adanya senyawa kurkumin yang terdapat di dalam temulawak. Hasil uji organoleptik rasa didapatkan nilai tertinggi pada perlakuan 70-30%, rata-rata nilai 3,6 dengan kriteria rasa manis dan sedikit pahit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak temulawak berpengaruh nyata terhadap bubuk instan jahe merah. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak temulawak yang diberikan, maka semakin pahit pula rasa yang dihasilkan. Rasa pahit yang dirasakan dikarenakan adanya senyawa kurkuminoid yang terdapat di dalam temulawak. Sedangkan rasa manis pada bubuk jahe merah itu dikarenakan penambahan gula yang memberikan rasa manis pada produk tersebut. Pengujian organoleptik aroma, nilai yang tertinggi diperoleh pada perlakuan 10/0% dan 60/40% dengan nilai 4,3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak temulawak tidak berpengaruh nyata terhadap bubuk instan jahe merah. Temulawak memiliki aroma yang sangat tajam yang berasal dari minyak atsiri temulawak sebanyak 3-12%. Hal inilah yang mendominasi bubuk instan jahe merah beraroma khas temulawak. Pada hasil uji hedonik dapat dilihat pada tabel,
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesukaan keseluruhan secara umum diperoleh pada perlakuan 2 dengan penambahan ekstrak temulawak sebesar 30%. Karena pada hasil akhir yang didapatkan, bubuk instan tersebut memiliki rasa yang manis namun sedikit pahit dan memiliki warna yang menarik, yaitu berwarna kuning keputihan. Kita masuk ke analisis ekonomi. Berikut merupakan biaya yang diperlukan selama 1 kali produksi. Yang pertama adalah biaya bahan dasar dengan bahan-bahan yang diperlukan seperti jahe merah, temulawak, dan gula pasir dengan jumlah biaya diperlukan 72.000. Lalu ada biaya peralatan yang dibutuhkan, yaitu plastik 1/4 dengan total biaya yang diperlukan sebanyak 2.000. Sehingga total biaya keseluruhannya mencakup Rp84.000. Masuk ke rincian keuntungan. Yang pertama adalah harga jual yang diawali dengan pencarian hasil produksi. Nah, pada hasil produksi ini diperkirakan 1 kali produksi bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak menghasilkan sebanyak 15 bungkus dengan berat 150 gram. Untuk mencari nilai hasil produksi, yaitu modal produksi dibagi jumlah produksi. Dengan nilai Rp84.000 dibagi 15, didapatkanlah Rp5.600. Lalu kita cari harga jual dengan cara jumlah modal ditambah keuntungan yang diinginkan. Nah, di sini saya mengambil keuntungan sejumlah Rp4.400. Jadi, didapatkanlah hasil harga jual senilai Rp10.000. Yang kedua yaitu mencari keuntungan per hari. Nah, dalam 1 hari bisa menjual 15 bungkus bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak. Sehingga untuk mencari keuntungannya itu dengan cara penghasilan yang didapat dikurang modal. Nah, penghasilan yang didapat itu senilai 10.000 dikali 15 bungkus, didapatkanlah 150.000 dikurang dengan modal yaitu 84.000. Jadi keuntungan yang didapat dalam per hari sejumlah Rp66.000. Sehingga dapat dihitung untuk keuntungan per minggunya yaitu senilai Rp462.000, jika per bulan Rp1.980.000, dan keuntungan setahunnya itu bisa mencapai Rp24.090.000. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu penambahan ekstrak temulawak berpengaruh terhadap warna dan rasa, namun tidak berpengaruh terhadap aroma. Dari uji organoleptik yang telah dilakukan, didapatkan perlakuan yang terbaik pada konsentrasi ekstrak temulawak sebesar 30%. Demikianlah presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.